Mari bangun channel ini bersama-sama untuk memberikan manfaat bagi saudara kaum muslimin kita. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Dan jangan lupa ya, like, share, and subscribe agar bisa mendapatkan informasi tentang video yang akan diupload ke YouTube. Syukron, salam pemuda hina. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu melaksanakan perkawinan, maka segeralah, karena perkawinan akan menenangkan pandangan mata dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa, karena puasa dapat memadamkan nafsu birahinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keinginan untuk melakukan hubungan badan dengan lawan jenis merupakan fitrah yang muncul dari dalam diri manusia. Layaknya kebutuhan makan dan minum sehari-hari, keinginan untuk melampiaskan hasrat seksual pada lawan jenis akan selalu hadir. Peneliti terkenal dalam psikoanalisis atau ilmu jiwa bernama Sigmund Freud mengatakan bahwa tujuan manusia mengerjakan sesuatu ialah untuk memenuhi kebutuhan seks, hingga banyak orang yang terserang penyakit jiwa akibat hasrat seksual yang tidak dapat disalurkan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyarankan bagi seseorang yang belum mampu menikah hendaknya berpuasa. Sebab ketika perut dalam keadaan lapar dan haus, nafsu seseorang akan semakin berkurang. Nah, yang menjadi persoalan di sini ialah ketika seseorang sudah menikah, namun sang istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual. Penolakan istri untuk digauli oleh suami ini termasuk perbuatan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istrinya menolak sehingga suaminya marah atasnya, maka malaikat melaknat perempuan itu hingga datang pagi." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Jika seorang istri menghabiskan malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan tersebut, hadis yang menyebutkan malaikat melaknat sampai pagi bagi istri yang tidak mau digauli suami dapat ditafsirkan bahwa malaikat mendoakan agar wanita itu dijauhkan dari kebaikan dan mendapatkan keburukan. Dalam konteks rumah tangga, laknat malaikat jika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyebabkan sang istri menderita. Kendati demikian, seorang suami harus pandai-pandai mengetahui penyebab istri tidak mau digauli. Alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk menolak ajakan suami antara lain adalah 4 macam, yakni sebagai berikut: 1. Dalam keadaan haid, 2. Dalam keadaan nifas, 3. Dalam keadaan berpuasa Ramadan, dan yang terakhir dalam keadaan beribadah haji atau umroh dan belum tahallul, yaitu belum selesai dari melakukan rukun-rukun haji. Selain dari keempat waktu itu, bisa juga karena sedang sakit. Istri yang dalam keadaan sakit tentu kondisinya lemah dan dibenarkan jika menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Jika dipaksakan, sakit itu bisa bertambah parah. Maka suami harus mengalah karena istri hanya boleh digauli secara pantas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, "Hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikannya padanya kebaikan yang banyak." Quran Surat An-Nisa ayat 19. Akan tetapi,
jika istri pura-pura sakit, malas, dan alasan lainnya sebagai cara untuk menolak ajakan suami, maka sesuai hadis Rasulullah SAW, wanita itu mendapat laknat malaikat dan tentu berdosa. Dampak buruk dari penolakan istri terhadap ajakan suami ialah dikhawatirkan akan menyebabkan pihak suami berpikir untuk selingkuh dan ingin berzina. Maka hanya itu yang bisa disampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.